Kalian langganan Disney Plus tapi nggak nonton The Bear? Ya bener aja, rugi dong. The Bear adalah series yang diproduksi oleh FX, tapi untungnya Disney juga ngedistribusiin mereka. Kalau nggak, boykot aja nggak sih? Karena memang series ini lagi panas-panasnya di 2 tahun terakhir ini. Mereka borong banyak banget piala karena memang mereka se-deserving itu. Season 1 aja udah gokil dan ternyata season 2 makin gacor lagi. Dan yang gak berhenti-hentinya diomongin orang-orang itu ada di season 2 episode 7 yang berjudul Garpu. Iya, Garpu. Episode yang berpusat pada side karakter Richie Jerimovic. Kita semua tahu betapa menjengkelkannya Richie di season 1 dan akhirnya di season 2 ini dia berhasil untuk coming of age. Nah, ini menarik karena biasanya coming of age itu biasanya identik dengan perkembangan anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, ini sebenarnya Richie sudah dewasa, bahkan tergolong tua, tapi bukan berarti ia berhenti bertumbuh. Dan itulah yang akan kita bahas di episode ini adalah tentang late bloomer. Untuk kita-kita yang sering merasa kayaknya kita berkembangnya telat banget nih dibanding yang lain. Yang lain udah sampai Gunung Everest, kita masih di puncak Cisarua. Dan seperti halnya Richie yang mengalami coming of age late bloomernya dengan menggunakan lagu Love Story dari Taylor Swift, episode ini adalah kisah cinta untuk kita para late bloomer. Penasaran? Yuk subscribe dulu. Kita cerita sama-sama hanya di Sinesai. Nah, di sepanjang season 2, Richie tuh sering banget nyebut umurnya. Umur 45, 45, 45. Dia selalu merasa insecure karena sudah berusia 45 tahun tapi seakan masih belum memiliki tujuan hidup. Makanya, khusus untuk episode ini, gue baca satu buku, Late Bloomers, The Power of Patience in a World Obsessed with Early Achievement dari Rich Karlgaard. Buku ini memang menjadi angin segar di maraknya polusi quarter life crisis. Karena di buku ini dijelaskan kalau sebenarnya secara neuroscience otak kita ini baru berkembang secara penuh di usia pertengahan sampai akhir 20 tahun. Khususnya untuk otak bagian depan yang mengatur pikiran kognitif kita. Kalau sebelumnya mungkin otak bagian tengah kita yang ada amigdalanya yang lebih dominan. Jadi makanya kita lebih sering terbawa emosi. Tapi kalau otak bagian depan kita sudah matang, kita jadi bisa lebih jernih dan stabil untuk berpikir. Tapi gimana dengan mereka yang memang sudah sukses dari muda banget? Nah, itu yang disebut sebagai early achievers. Tapi sebenarnya mereka itu hanya sebagian dari exception yang ada dari masyarakat. Dan di buku ini juga dibongkar kalau sebenarnya untuk menjadi early achievers itu tidak se-beneficial seperti yang kita bayangkan. Malah justru sebenarnya lebih baik kalau misalnya kita menjadi late bloomers. Kok bisa gitu? Nah, makanya gue akan membahas salah satu chapter dari buku ini yang membuat kita merasa lebih nyaman dan lebih tenang kalau kita merasa menjadi late bloomer, yang berjudul The 6 Strengths of Late Bloomers. Jadi 6 kekuatan dari menjadi late bloomers yang sebenarnya juga bisa kita lihat di karakter Richie. Yuk kita mulai dari strengths yang pertama. Kekuatan pertama untuk seorang late bloomer adalah curiosity atau rasa keingintahuan. Kita semua waktu masih kecil pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi kan? Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita semakin beranjak dewasa, semakin maraknya budaya ambisius atau cepat sukses, banyak yang harus mengorbankan rasa keingintahuannya untuk fokus kepada hal-hal yang lebih serius. Kayak misalnya nih, seorang anak yang sudah dididik untuk menjadi dokter tidak akan diizinkan untuk sekedar ingin mendapat pekerjaan part-time menjadi barista, karena ya memang itu udah berhubungan dengan cita-cita dia jadi dokter. Nah, padahal kalau misalnya kita nih sedikit-sedikit mampir ke beberapa tempat, itu pasti akan lebih memberikan kita wawasan yang lebih luas kan. Nah, dan siapa tahu dari wawasan-wawasan ini bisa memberikan kita pengalaman yang lebih banyak dan akan berguna di kemudian hari. Tapi sayangnya budaya kita yang sering ambis ini memandang sebelah mata rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru.
Dan yang lebih menyenangkannya lagi, menjadi penasaran di usia yang sudah tua memiliki keuntungannya. Karena kita sudah lebih stabil, kita sudah lebih dewasa, dan kita lebih bisa mengontrol emosi kita. Jadinya rasa penasaran kita tidak akan begitu mengambil resiko yang sangat besar karena kita sudah memperhitungkannya. Nah, apakah Richie di series The Bear merupakan orang yang penasaran? Kita bisa melihat ketika Richie ditempatkan di restoran yang benar-benar baru secara budaya dan cara kerja. Richie meskipun awalnya menolak, tapi lama-kelamaan dia mulai merasa kalau kayaknya ini tempat agak-agak big deal banget deh, dan akhirnya dia mulai mencari tahu kenapa restoran ini menjadi seprestis itu. Kenapa hanya mengelap noda di garpu aja itu merupakan tanggung jawab yang besar. Jadi dia mulai memperhatikan, dia mulai mengobservasi, dan akhirnya dia melihat seorang karyawan yang memandu para chefnya seperti sedang mengkonduktor orkestra. Dan akhirnya dia nanya-nanya ke wanita muda ini. Dan karena dia penasaran dan nanya-nanya itulah ketika dia merasa, damn, kayaknya hospitality industry itu emang keren banget dan gue beruntung bisa ada di sini. Jadi gue pengen juga memaksimalkan potensi gue agar bisa berkembang seperti mereka semua. Dan akhirnya Richie berhasil mengembangkan dirinya meskipun dia adalah seorang late bloomer. Kekuatan late bloomer yang kedua adalah compassion. Tentunya orang-orang yang sudah dewasa memiliki rasa compassion yang lebih tinggi karena ya mereka memang sudah mengalami pasang surut kehidupan. Terlebih lagi late bloomer yang lebih sering nyasar ke jalan yang tidak seharusnya diambil orang kebanyakan. Dia telah mengalami banyak salah jalan, banyak ketabrak-tabrak, dan banyaknya luka-luka yang ia dapat dari lika-liku kehidupan. Dan ini memberikan mereka perspektif baru untuk mengerti dan membantu orang lain. Evolusi yang didapat dari pengalaman ini membuat mereka mengurangi rasa self-center mereka. Nah, Richie pun karena telah mengalami kehidupan yang cukup terombang-ambing, seperti dari ia menikah, lalu punya anak, tapi cerai, dan akhirnya istrinya menikah lagi. Dan ia selama ini hanya kerja bantu-bantu di restoran temannya aja, sambil kadang-kadang jualan drugs. Kehidupan yang menurut dia kurang memuaskan ini justru membuat dia jadi lebih mengerti orang lain yang sekiranya mengalami kehidupan yang sama seperti dia. Seperti pada akhirnya dia berhasil menunjukkan rasa compassion kepada teman sekaligus rivalnya, Fuck atau Neil Juff, yang juga merupakan outsider dari keluarga Berzato, tapi juga sering-sering bantu di restoran. Si Richie awalnya sering saingan nih sama Fuck, tapi setelah ia mengalami sebuah epiphany di restoran Forks itu, dia jadi sadar kalau si Fuck pasti merasa kayak left out juga karena restorannya menjadi sangat fancy, sementara mereka masih lengket dengan budaya restoran yang acak-adut. Dan akhirnya Richie gak mau menyimpan epiphany dia sendiri, dan akhirnya dia ajaklah Fuck untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama memakai jas agar mereka bisa lebih dianggap serius dan mereka juga berhak untuk berada pada hospitality industry ini. Dan kekuatan yang ketiga adalah resilience. Iya, semakin bertambahnya umur, semakin banyaknya pengalaman yang kita miliki. Jatuh bangun asam garam kehidupan sudah pernah dirasakan. Jadi, semakin kita tua harusnya kita semakin lebih kuat untuk bisa berdiri kembali. Dan juga untuk seorang late bloomer yang sudah berusia lebih tua, memiliki regulasi emosi yang lebih dewasa, sehingga mendapat keuntungan lebih dari yang masih muda-muda. Meskipun kita juga bisa belajar sifat-sifat menjadi resilient, tapi kita lebih cenderung menggravitasi mendekati sifat-sifat tersebut semakin kita bertambah usia. Tidak ada keraguan kalau Richie adalah seorang sosok yang cukup resilient. Di season pertama, dia terus-terusan mendapat nasib buruk. Dia memiliki kehidupan yang cukup keras, tapi dia tetap bangkit kembali. Dia mungkin merasa insecure dengan umurnya, tapi setidaknya karena umurnya itulah jadi salah satu faktor yang membuat dia menjadi sekuat ini. Ya, kita sudah mencapai ke kekuatan yang nomor 4, yaitu adalah equanimity atau ketenangan mental.
Memang sulit untuk melihat Richie sebagai seseorang yang punya mental yang tenang, tapi di episode terakhir, di episode The Bear. Nah, ini lucu karena kita memiliki contoh early bloomer di sini, yaitu adalah Sydney. Sydney memang sangat bertalenta. Dia sekolah kuliner yang cukup tinggi, lalu dia juga memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup prestis. Tapi usia dia juga masih tergolong muda. Jadi ketika Sydney menjadi seorang driver yang memandu semua chef untuk melakukan semua pesanannya dan juga untuk mengirim masakannya kepada waiter, Sydney tidak tahan, dia terlalu ke pressure dan akhirnya dia mulai halusinasi. Dan disitulah Richie datang dengan segala ketenangan mentalnya yang sudah ia miliki setelah epiphany yang ia peroleh. Dan ia menawarkan dirinya untuk membantu Sydney. Dan kita lihat sendiri ketika Richie ambil alih, Richie memandu sangat indah. Nah, kenapa Richie bisa lebih tenang daripada Sydney yang sudah lebih profesional? Itu adalah karena ketika kita semakin bertambah usia, kita secara refleks jadi lebih gampang untuk mengarah kepada ketenangan daripada adrenalin rush. Makanya kita semakin tua, kebahagiaan kita tuh jadinya lebih menjadi soal tenang, kedamaian, istirahat, daripada kebahagiaan yang penuh dengan jedak-jeduk atau tekanan darah yang lebih tinggi. Kekuatan selanjutnya adalah wisdom atau kebijaksanaan. Nah, wisdom yang dimaksud di sini adalah kesadaran penuh terhadap kemampuan kita, kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena ya memang seiring bertambahnya usia dan semakin banyak pengalaman yang telah kita lalui, kita jadi tahu nih pekerjaan mana yang kita bagus dan pekerjaan mana yang kita kurang. Dan Richie seperti yang terlihat di episode 6 ketika lagi ada acara Natalan di keluarganya Berzato, Richie mencoba untuk meminta pekerjaan dari si paman. Dan Richie mempromosikan dirinya kalau Richie ini good with people. Nah, tapi meskipun Richie tahu dia good with people, dia masih belum merasa pede untuk mendapat pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dia. Jadinya dia masih stay terus aja, stay di restoran The Beef hanya untuk bantu-bantu secara teknis. Nah, baru ketika dia mendapat epiphany di episode Forks itulah dia yakin kalau dia ini memang good with people dan dia pengen mengservis hospitality terhadap para pelanggan. Dan di akhir episode kita bisa lihat kalau dia ini cukup tervalidasi karena bantuan dari Chef Terry dan juga Carmy. Itu juga kenapa late bloomer harus berada di pot yang tepat untuk mendukung perkembangan diri kita. Nah, kekuatan yang terakhir adalah insights atau ide-ide original yang biasanya kita dapat secara tiba-tiba. Ya, seperti ketika kalian sedang terjebak masalah, lalu kalian bingung banget, tapi tiba-tiba kalian kayak seperti tersambar oleh ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kenapa ini menjadi kekuatan dari late bloomers? Memangnya untuk yang masih muda tidak bisa mendapat ide-ide ini? Sebenarnya iya juga. Tapi ketika kita dewasa, ide-ide yang muncul itu lebih berguna daripada ide-ide yang muncul saat kita masih muda. Karena memang seiring dengan bertambahnya usia, otak kita, khususnya otak kiri dan kanan, jadi lebih sering berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadinya otak kita jadi lebih tahu ide mana yang lebih berguna untuk memecahkan masalah kita. Nah, untuk contoh dari Richie-nya sendiri, yang terlihat itu ada ketika di episode pilot nih, episode pertama banget, ketika Richie menembaki pistolnya untuk menenangkan keramaian dengan memusatkan perhatian kepada dia sendiri. Kira-kira begitu. Oke, jadi itu adalah keenam kekuatannya bisa diperoleh dengan kita menjadi late bloomer. Semoga dengan menonton video ini kamu tidak takut lagi untuk menjadi dewasa. Pokoknya selalu ingat kalau tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat, kita semua berada di timeline yang seharusnya. Makanya tagline di season ini adalah every second counts. Karena setiap detik itu berharga.